Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue netizen yang suka membahas bola. Ya, teman-teman, Meksiko salah satu host Piala Dunia 2026 di tahun ini sedang mengalami masalah ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum mengikuti beritanya, gue bisa sampaikan sedikit ya soal berita di Meksiko, dimana ada bos kartel yang tewas ya oleh pemerintah setempat, oleh aparat setempat, dan itu membuat kartelnya marah dan membuat kekacauan di sekitaran Guadalajara ya, salah satu kota besarnya Meksiko. Jadi di sekitar situ terjadi kekacauan dan membuat banyak tim peserta Piala Dunia menuntut untuk Meksiko tidak diikutsertakan menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. Dan ini sudah diberikan reaksi oleh presidennya Meksiko bahwa Meksiko menjamin keamanan di Piala Dunia 2026, namun buntut protes masih ada. Kabar yang gue dapat, FIFA langsung mengadakan meeting darurat untuk membahas tentang dinamika yang terjadi di Meksiko. Nah, ini belum tahu ya hasil dari meeting darurat tersebut, tetapi seharusnya kalau berkaca dari Piala Dunia sebelumnya, kemungkinan kayaknya Meksiko tetap nggak akan diganti ya, karena Amerika pun ternyata ketika kemarin banyak gelombang protes di Amerika ternyata tetap tidak diganti juga gitu. Jadi gue nggak tahu parameter pergantian host Piala Dunia itu seperti apa, tapi sepertinya sangat sulit untuk mengganti hal tersebut. Kenapa? Karena persiapan Piala Dunia itu kan tidak dilakukan 1-2 hari atau 1-2 bulan. Persiapannya itu kan bertahun-tahun gitu ya. Dan ketika tidak jadi di tahun pelaksanaan, sepertinya itu akan menimbulkan dinamika baru di dunia sepak bola. Makanya gue sih gak tahu ya apakah FIFA akan mengambil langkah gambling untuk mengganti Meksiko dan Amerika Serikat sehingga Kanada akan menjadi tuan rumah tunggal. Kalau berbicara soal Kanada sendiri adalah negara yang sangat luas ya. Luasnya itu hampir sebesar Rusia. Kalau kalian pengen tahu, besar Kanada itu hampir sebesar Rusia. Kalau teman-teman belum tahu ya, besar sekali Kanada itu guys. Negaranya adalah negara-negara kepulauan sama kayak Indonesia, tapi jauh lebih gede Kanada. Besar sekali Kanada itu. Cuman budaya sepak bola di sana itu tidak bagus ya. Budaya sepak bolanya tuh tidak bagus gitu. Jadi lapangan yang bagus pun di sana bisa kehitung dengan jari, bisa dibilang. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah bisa Kanada untuk menjadi host tunggal Piala Dunia dengan waktu yang semepet ini? Apakah bisa? Berarti kan harus menyiapkan beberapa lapangan lagi, dan apakah itu cukup selama 4 bulan ya? Berarti 4 bulan lagi Piala Dunia akan digelar. Apakah sanggup? Menurut gua cukup gambling ya untuk mengganti status host Piala Dunia ini, kecuali kalau ada negara penggantinya. Tapi kan tidak semata-mata langsung diganti gitu aja. Itu kan pasti perlu pertimbangan yang sangat matang gitu. Jadi kalau menurut dari apa yang gue baca, apa yang gue pelajari, apa yang gue ikuti, kemungkinannya sangat kecil Amerika dan Meksiko tuh diganti. Kemungkinan masih akan tetap di sana, cuma mungkin FIFA akan memberikan protokol yang sangat ketat ya, memberikan jaminan keamanan yang sangat ketat, mungkin bisa pakai barakuda dan lain sebagainya gitu ya, gitu. Apalagi kalau sudah di Meksiko, karena ini kan sasaran empuk banget ya si Piala Dunia ini gitu.
sasaran empuk banget dan sasaran marketing banget kan. Jadi kalau misalkan si kartel itu ternyata mau propaganda gitu-gitu kan, Piala Dunia itu kan ajangnya gitu, ngerti nggak? Jadi memang cukup gambling juga sebenarnya. Makanya Meksiko sendiri harus sangat ketat gitu ya mengawal Piala Dunia. Dan ini akan jadi ketakutan tersendiri juga untuk pemain-pemain yang meskipun ya pemain harus profesional, tetapi ini menjadi teror tersendiri, apalagi yang bermainnya tuh di Meksiko ya. Mungkin kalau yang bermainnya di Kanada atau di Amerika mungkin masih bisa aman-aman aja, tapi yang bermain di Meksiko ini kan ya we never know gitu ya, we never know gitu apa yang akan terjadi. Mungkin kalau Amerika dan Kanada aja Meksiko dihapus, bisa aja karena Amerika punya lapangan yang cukup banyak gitu, bisa aja. Jadi Meksiko dihapus itu bisa. Amerika dan Kanada. Jadi yang Meksiko itu dibagi dua, ada yang di Kanada, ada yang di Amerika. Nah, itu menurut gua mungkin solusi yang lebih ideal gitu. Lebih ideal gua rasa gitu. Jadi kita lihat ya perkembangan dari Piala Dunia ini akan seperti apa, karena Piala Dunia saat ini itu kan pertama kalinya digelar dengan 48 tim. Ya, pertama kalinya digelar dengan 48 tim dan akan membuat babak knockout dimulai dari 32 besar, bukan lagi 16 besar. Berarti pertandingannya akan sangat panjang gitu ya, akan sangat panjang dan agendanya pun akan jadi jauh lebih lama. Ini kan membuat kekhawatiran sendiri sebenarnya ya, dengan agenda yang selama ini apakah sanggup untuk bisa terus ya menjalankan Piala Dunia ini. Oke. Jadi itu aja teman-teman ya soal Piala Dunia, dan apakah ada kemungkinan Indonesia menggantikan Meksiko atau Amerika Serikat? Kemungkinannya 0,1% teman-teman. Kemungkinannya sangat kecil banget. Ya, sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah dihapus salah satu negara mungkin. Gitu. Kemungkinannya sangat kecil untuk memindahkan venue itu ke Indonesia, karena pasti sudah di aware dari sekarang kalau memang bakal ada pemindahan, tetapi ternyata kan kita pun tidak bersiap-siap sama sekali kan untuk ajang itu. Jadi kemungkinan sangat kecil. Ya, kemungkinan besar mungkin akan di sisi Amerika yang lain. Ya, itu mungkin yang paling bisa gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya keputusan FIFA akan seperti apa. Oke. Jadi itu aja ya guys ya tentang dinamika yang terjadi. Mudah-mudahan cepat mereda di Meksiko ya, cepat banyak yang ditangkap kartel-kartelnya, semoga semuanya cepat selesai dan kita bisa menikmati bola tanpa ketegangan yang tidak perlu gitu ya. Oke, baik.